pintunya dulu ya, biar privasinya terjaga. Selamat sore Bu. Selamat sore. Ada yang dapat saya bantu Bu? Saya mau menikah Ibu. Saya butuh bimbingan untuk kedepannya itu seperti apa Bu, untuk nanti kesehatan saya sama suami saya. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu ya, nama saya Bidan Mihana yang bertugas dinas di sore ini ya. Jadi nanti kita bantu dengan lembar balik ya Bu ya, biar Ibu lebih paham dan mengerti tentang keluhan dan masalah yang Ibu hadapi ya. Jadi nanti ada yaitu kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin ya Bu ya. Nanti Ibu bisa lihat lembar baliknya ini sambil saya jelaskan dan terangkan ya Bu ya. Nah, pernikahan ini adalah suatu jenis atau kesepakatan antara kedua belah pihak, antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Yang mana di sini mereka ini mempunyai beberapa hak, yaitu untuk mempersiapkan pernikahan. Di antaranya yaitu pemeriksaan, persiapan untuk pemeriksaan fisik. Terus ada juga pemeriksaan gizi. Nah, nanti ada beberapa di antara pemeriksaan fisik, di antaranya yang punya pemeriksaan fisik itu status kesehatan. Nah, tanda-tanda vital misalnya tensi, tekanan darah, suhu ya, nanti ada di penjelasan ini ya Bu ya. Jadi pemeriksaan darah lengkap itu perlu diberikan juga, golongan darah, pemeriksaan gula, pemeriksaan HB, dan pemeriksaan hepatitis B atau C serta pemeriksaan TORCH ya. Nah, pemeriksaan gizi, persiapan gizi. Nah, persiapan gizi ini berdua harus disiapkan dari pranika ini ya. Jadi untuk menanggulangi ya, penanggulangan atau meningkatkan status catin atau pengantin, terutama perempuan, melalui penanggulangan KEK. Ya, KEK di sini yaitu kekurangan energi kronis pada calon pengantin. Nah, kemudian anemia gizi. Ya. Terus status imunisasi TT. Nah, imunisasi TT ini diberikan, kita ngitungnya dari bayi, ya, dari usia 2 bulan sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu dapat imunisasi DPT. Nah, itu hitungannya TT ya. Jadi nanti sebelum nikah, terus SD itu nanti sudah terhitung dari imunisasinya ya, TT1, TT2, TT3 dan TT4 setelah TT5 itu sudah lengkap nanti untuk persyaratan dari nikah. Kemudian ada beberapa hak reproduksi dan seksual ya Bu ya. Nah, di sini memiliki hak yang sama antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Ini mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas. Kita sambung ya Bu ya. Ada beberapa hak reproduksi dan seksual pada pernikahan ini, yaitu memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak dan jumlah anak serta jarak kelahiran. Nah, di sini haknya mendapatkan informasi yang lengkap juga dari tenaga kesehatan, khususnya untuk reproduksi dan seksual, serta efek samping obat-obatan dan alat tindak medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi dan seksual. Nah, di sini memperoleh informasi juga tentunya dari pelayanan KB yang aman, efektif, serta yang terjangkau tentunya ya. Jadi hubungan suami istri ini Bu harus dapat didasari dengan saling menghargai antara suami dan istri. Nah, nanti ada
beberapa solusi untuk bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga. Salah satunya yaitu stereotipi, yaitu pelabelan kepada perempuan atau laki-laki. Misalnya di sini laki-laki yang kuat, perempuan yang lemah, perempuan emosional, serta laki-laki yang rasional. Kemudian ada subordinasi, yang mana subordinasi ini biasanya diutamakan adalah laki-laki terlebih dahulu, baru perempuan. Kemudian marginalisasi atau perempuan ini ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting, ya. Terus kemudian beban ganda, yang mana beban ganda ini biasanya memiliki beban kerja perempuan lebih lama dan lebih banyak. Kemudian perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga serta mencari nafkah buat keluarganya. Biasanya ada beberapa solusi untuk mengatasi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Apabila terjadi, maka sebaiknya suami atau istri berupaya mencari solusi dengan terlebih dahulu dengan berdialog. Misalnya mendatangi fasilitas kesehatan, misalnya puskesmas ataupun dokter atau vaskes kesehatan yang untuk menunjangnya. Kemudian menceritakan kejadian kepada keluarga, teman terdekat ataupun kerabat. Dan jangan lupa Bu, melaporkan ke polisi apabila ada tindak kekerasan tadi. Lanjut ke pelayanan perempuan dan anak PPA, ya. Kemudian yang keempat yaitu mendapatkan pendamping dari tokoh lembaga, swadaya masyarakat ataupun psikolog, ya. Nah, jadi tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan ini ideal dapat terjadi ketika perempuan dan laki-laki saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Nah, akan tetapi apabila hal di atas tidak terjadi, maka hal-hal yang harus dihindari diantaranya yaitu kekerasan fisik, kekerasan secara psikis, kemudian kekerasan seksual, terus penelantaran, dan ada lagi satu yaitu eksploitasi. Jadi tidak boleh diumbar atau digembar-gemborkan ke orang lain. Jadi itu merupakan privasi sebenarnya. Jadi kemudian kita akan membahas tentang tanda-tanda kehamilan. Tanda-tanda kehamilan ini biasanya ditandain telatnya haid, terus periksa kencingnya positif, terjadi ada keluar-keluar muntah, pusing atau malas ibunya, kemudian tidak nafsu makan, dan itu salah satu jadi tanda-tanda kehamilan, ya. Kemudian ada tanda-tanda bahaya kehamilan. Jadi tanda-tanda bahaya kehamilan ini ada kehamilan dan persalinan yang berisiko. Yang mana, yang berisiko itu biasanya umur di bawah 20, terus di atas 35 tahun. Kemudian kehamilan dan persalinan berisiko ini terjadi karena ada faktor-faktor tertentu. Nah, ada 4 yang terlalu dan 3 yang terlambat. Yang 4 yang terlalu diantaranya terlalu muda untuk hamil, misalnya kurang dari usia 20 tahun. Kemudian terlalu tua, misalnya hamil dia di atas usia 35 tahun. Kemudian terlalu sering hamil, jadi dia itu hamil lebih dari 3 anak. Kemudian ada satu lagi yang keempat yaitu terlalu dekat antara jarak kehamilan 1, kehamilan kedua, dan kehamilan 3, ya. Jadi
kurang dari 2 tahun untuk melahirkan kembali. Kemudian yang 3 terlambat ini salah satunya yaitu terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis atau darurat ya. Terlambat tiba di fasilitas kesehatan. Terlambat yang ketiga yaitu terlambat mendapatkan pertolongan medis yang adekuat. Jadi nanti ada beberapa persalinan yang ditolong oleh petugas kesehatan, yaitu tenaga kesehatan yang mempunyai basic atau yang sudah terlatih ya Bu ya, yang ke tempat dukun. Nah, sekarang kan ada terjadi misalnya apabila terdapat kelainan akan cepat diketahui, segera dapat tertolong. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, yang bersih, yang steril ya, biar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi nanti ada lagi yaitu perawatan pasca persalinan. Jadi nanti berkesinambungan ya Bu ya, perawatan pasca persalinan yaitu melakukan perawatan tali pusat untuk bayinya. Nah, tali pusat untuk bayinya yang update terbaru yaitu perawatan tali pusat terbuka. Yang mana nanti perawatannya yaitu tali pusatnya tidak boleh dikasih kasan, tidak boleh kasih betadin kecuali dengan ada indikasi tertentu, misalnya tali pusatnya bau. Nah, itu harus dikasih betadin atau kasih kasan, cuman itu aja. Terus ada pemberian imunisasi. Nah, bayi lahir harus langsung diberikan imunisasi hepatitis ya. Untuk BCG tidak boleh lebih dari 2 bulan untuk pemberiannya. Kemudian polio biasanya diberikan pada saat ibunya pulang dari persalinan. Terus ada lagi pemeriksaan kesehatan ibu dan bayi. Nah, ini kesehatan minimal 4 kali dalam bulan pertama setelah melahirkan ya. Jadi memberikan minum vitamin A untuk ibunya yaitu 1 segera setelah melahirkan dan 24 jam setelah melahirkan, jadi 2 ya, vitamin A yang warna merah itu. Nah, segera melaporkan kelahiran pada kader atau dasawisma atau posyandu terdekat biar terlaporkan bayinya nanti untuk posyandu. Terus dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi. Nah, di sini kontrasepsi jadi 40 hari ibunya harus sudah terpasang KB-nya biar tidak terjadi kehamilan yang menyusulan. Kehamilan biasanya kan ada yang 7 bulan, 9 bulan baru hamil lagi karena terlambatan untuk per-KB ibunya. Kasihan nanti anaknya masih kecil baru ada anaknya. Kita lanjut ya Bu ya. Jadi nanti ada pemberian ASI. Nah, manfaat ASI ini yaitu pemberian ASI eksklusif ini yang bertujuan untuk memberikan bayi ASI aja tanpa ada tambahan makanan sampai usia 6 bulan. Nah, bayi lahir ini langsung dilakukan IMD ya. Jadi inisiasi menyusu dini. Nah, bayi mulai disusukan segera ke ibunya. Nah, di sini gunanya untuk memberikan bonding attachment bayi sama ibunya. Nah, memberi kedekatan ibu sama bayinya. Untuk memberikan psikologi ibunya, mengurangi tingkat kecemasan pada ibunya karena melihat bayinya sehat, bisa menyusu sama ibunya. Dan merangsang untuk pemberian kolostrum yang bagus untuk bayinya. Nah, pemberian ASI ini dianjurkan tetap diberikan selama sampai 2 tahun ya. Jadi full ASI eksklusif 6 bulan, bisa diteruskan sampai 2 tahun. Terus ada beberapa tentang HIV ya Bu ya, HIV, terus deteksi kanker leher rahim ya. Nah, HIV itu sendiri tidak menular
melalui makanan, minuman, ataupun memakai peralatan makan minuman yang habis orang kena HIV. Nah, bersentuhan, berjabat tangan, berpelukan itu dan hidup serumah itu tidak mempengaruhi penularan HIV. Terus kemudian penggunaan toilet yang berbarengan atau rame-rame, berenang bersama, berganti-ganti pakaian, hubungan sosial lain dan gigitan serangga. Nah, terus ada yang perlu kita waspadai, apa saja? HIV tidak menunjukkan gejala. Nah, gejalanya itu banyak ya Bu ya. Nah, salah satunya orang yang terinfeksi HIV terlihat biasa saja tetapi bisa menularkan lewat pertukaran cairan tubuh atau jarum suntik. Kemudian setelah lewat dari masa 5 tahun, nah mulai tampak gejala akibat sistem kekebalan tubuh yang hilang. Nah, di sini penyakit lain yang masuk ke tubuh tidak dapat ditangkis ya. Terus tergantung tingkat kekebalan tubuh seseorang. Jadi HIV itu tergantung dari kekebalan tubuh seseorang dan pengobatannya diberikan hingga kemudian penderita meninggal karena infeksi oportunistik. Kemudian orang yang terinfeksi HIV terlihat sehat hingga 5 tahun sejak terinfeksi virus tersebut. Nah, terus ada lagi yang deteksi dini kanker leher rahim ya Bu ya. Nah, deteksi dini ini bisa dicegah dengan melakukan pemeriksaan pap smear, melakukan pemeriksaan IVA ya. Nah, deteksi dini kanker leher rahim ini dianjurkan untuk perempuan yang usianya 30 sampai 50 tahun. Nah, jadi yang sudah pernah berhubungan seksual tanpa dan dapat dilakukan secara 5 tahun sekali. Nah, deteksi dini kanker leher rahim ini bisa dilakukan di puskesmas, di bidan atau dokter, kemudian di rumah sakit yang ada fasilitasnya untuk pemeriksaan itu ya Bu ya. Nah, daripada stadium awal ini, pada umumnya kanker leher rahim ini tidak memiliki gejala, tanda dan gejalanya itu tidak ada. Nah, pada stadium lanjut nanti baru terdeteksi gejala-gejalanya, misalnya perdarahan, pasca senggama, kemudian perdarahan tidak normal. Kemudian ada lagi kemudian yang berkepanjangan, berbau dan berubah warna. Kemudian adanya nyeri pinggang. Nyeri pinggang ini saat buang air besar atau buang air kecil ya. Kemudian ada beberapa pencegahan seksual ini ya Bu ya. Nah, selalu kita ingatkan kepada diri kita sendiri bahwa kehidupan seksual atau adalah milik bersama dan dibina bersama pasangannya ya. Jadi selalu bersikap dan berbicara secara terbuka dengan pasangannya ya. Dari masing-masing pasangan berhak tahu ya Bu ya. Nah, jangan lupa juga jaga kesehatan tubuh dan jiwa kita, hindari gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian jangan tergoda untuk menggunakan obat atau ramuan yang tidak jelas. Kemudian minum-minum obat yang tidak jelas juga kan akan merusak hati dan ginjal. Kemudian jaga juga keseimbangan, yaitu antara kesibukan dan rekreasi, harus jalan-jalan. Jadi selalu kita usahakan untuk selalu berpikir positif dan memiliki waktu khusus hanya berdua bersama pasangan. Ada yang perlu ditanyain Bu atau kurang jelas dari penjelasan tadi? Tidak ada Bu, sudah. Ya, nanti semoga ilmunya bermanfaat ya Bu ya. Nanti lancar, pernikahannya berjalan lancar, tidak ada suatu masalah apapun ya. Terima kasih atas kunjungannya Ibu dan terima kasih atas kerjasamanya. Ini dokumentasi ya Bu ya.
ya Bu ya. Tanggal 13 bulan 3 2023. 13 bulan 3 2023 jam 16 atas nama Nyonya. Dia umur 29 tahun, telah diberikan KIE atau Kemenkes tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Tertanda Bidan Miana. Terima kasih ya Bu ya. Salam sehat selalu.